Bagaimana sih kenikmatan surga? Contohnya saja, bidadarinya, wa hurun in, dan para bidadari yang bermata jeli. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka itu seperti mutiara yang tersimpan rapi. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan, mereka itu belum disentuh sedikit pun oleh bangsa jin dan manusia. Jadi betul-betul apa? Ori, Pak ya. Kalau motor itu keluar dari dealer, Pak, mulus. Dengkulnya nggak ada bekas-bekas baut, Pak. Ya, nggak ada bekas knalpot, ada itu udah. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kajian iftar bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi fadlihi tatimus sholihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama di sore hari ini, Pak. Di sela-sela kita menunggu berbuka, kita ditakdirkan Allah, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahmi. Kita bisa sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah dan usaha kita ini akan mendapatkan keberkahan dan akan menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, materi kita pada sore hari ini adalah agar dibangunkan istana di surga. Nah, ada yang enggak? Ada tidak yang tidak mau dibangunkan istana? Semua kita mau dibangunkan istana di surga. Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana keadaan orang yang masuk surga. Nabi bersabda, "Man yadkhulul jannata yahya la yamut." Siapa saja yang masuk surga, dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Sedangkan di dunia ini bukan kehidupan sebenarnya, Pak. Kita hanya mampir sesaat saja, mencari sebuah bekal. Dan kalau kita di dunia masih ada kekhawatiran untuk meninggal dunia. Tapi kalau sudah masuk surga, maka tidak ada kematian lagi setelah itu. Ya. Kemudian yang kedua, yan'amu wa la yai'as. Dia akan mendapatkan kenikmatan seutuhnya dan tidak ada susah payah. Jadi di surga itu enggak ada lagi sholat, enggak ada, Pak ya. Kalau masih sholat berarti masih di dunia. Ya. Enggak ada lagi beban-beban syariat yang lainnya. Jadi betul-betul penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan. Apa yang dia inginkan cukup dia berdoa, subhanakallahumma. Butuh apa itu, Pak? Butuh buah-buahan. Buah-buahan itu setiap kita inginkan, dia akan mendekat kepada kita. Wa fakihatin katsirah. Buah-buahan di surga itu banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buahnya itu tidak pernah terputus. Setiap kali kita petik, itu sudah ada lagi nanti. Ya. Kemudian kita tidak dilarang untuk memetiknya. Jadi setiap kali kita meminta sudah mendekat. Setelah kita petik sudah ada lagi buah berikutnya. Nah inilah ya, kenikmatan di antara bentuk kenikmatan yang ada di surga. Jadi betul-betul mendapatkan kenikmatan seutuhnya. Kemudian la yabla syababuhu. Masa mudanya tidak akan pernah sirna. Jadi muda terus, Pak, penghuni surga itu. Enggak kayak kita di dunia ini. Masih usia 20 sekian sampai 35 oke lah, masih gagah gitu ya. Sudah mulai 35 ke atas, sudah mulai itu. Persendian-sendiannya itu sudah mulai agak-agak kendor itu, Pak ya.
50-an ke atas sudah sering rematikan begitu kan. 60 sudah mulai membungkuk itu. Nah, itu di dunia. Tapi ketika sudah di akhirat tidak. Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan masa mudanya terus. Seumur Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Usia berapa tahun? 30 sampai 33 tahunan. Itu penghuni surga. Nah, kemudian la tabla siyabuhu, pakaiannya enggak pernah bau. Jadi para penghuni surga itu makan, minum mereka itu. Tapi mereka tidak ada buang hajat. Ya, la yabulun, mereka tidak kencing, wala yataghawatun, mereka tidak buang air besar. Terus makanan minuman yang mereka masukkan itu kemana? Allah wujudkan itu menjadi keringat. Dan keringat itu akan mengeluarkan bau yang sangat wangi, Pak. Kalau kita di dunia bisa seperti itu, Masya Allah itu ya. Makan, apalagi jadi ustadz itu diundang ke sana kemari, makan terus itu kan. Itu kalau misalnya nggak ada buang hajat itu, enak betul itu, Pak. Makan, keluarnya keringat, makan, keluarnya keringat, baunya wangi. Itu nanti di surga seperti itu. Maka tidak ada WC di surga itu. Nggak ada toilet di surga itu. Kalau masih ada WC, capek manusia itu nanti. Baik. Kemudian saat itu Nabi ditanya, "Kaifa bina'uha ya Rasulullah?" Bagaimanakah bangunan surga itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahab. Bangunan surga itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Masya Allah. Pernah Pak punya emas sebesar batu bata itu Pak? Belum kan? Nanti bangunan surga kita batu batanya terbuat dari emas dan perak itu. Ya. Wa malatuha almis, untuk melekatkan batu bata yang satu dengan yang lainnya itu menggunakan mis, parfum. Ini batu bata dipasang ya, di dunia itu. Nanti kan pakai adonan apa itu? Pasir, semen. Airnya dari mana, Pak? Sumur ya, sumur bor. Kadang comberan pula kan gitu kan. Itu kalau bangunan di dunia kan. Tapi kalau bangunan surga itu, Pak, pakai mis, parfum untuk melekatkannya itu. Mahal nggak kira-kira? Berapa drum parfum yang dibutuhkan kan? Istana lagi, bukan kecil begitu ya. Masya Allah. Nah kemudian wahasba'uha al-lu'lu al-yakuta. Kerikil di kanan kiri bangunan surga itu terdiri dari batu mutiara dan permata. Kerikilnya itu, Pak. Kita mutiara permata saja belum tentu semua kita punya kan. Nanti di surga berserakan itu di kanan kiri bangunan surga. Masya Allah. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang amalan apa saja yang akan menjadikan kita dibangunkan istana di surga itu. Yang pertama, nah ini Pak, membangun masjid. Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin." Nah ini, barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar rumah burung. Qatat itu burung, mafhas itu lobang di kayu yang biasanya burung itu masuk di situ, dia bertelur di situ. Jadi barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibangunkan istana di surga meskipun ya masjid itu sebesar rumah burung. Ini sebuah pengibaratan dari Nabi. Artinya siapa? Artinya adalah siapa saja yang mau membangun masjid, meskipun tidak harus megah, tidak harus besar, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga atau istana di surga. Maka kita bisa melihat para muhsinin dari Timur Tengah itu mereka berlomba-lomba betul untuk bisa membangun masjid. Ya, karena mereka tahu keutamaan itu. Maka kalau kita orang kaya raya kok nggak bisa membangun masjid itu kebangetan apa ya? Karena ada sebuah pahala yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ya, masjid-masjid yang sudah lama-lama itu ya. Saya tanya, ini masjid dulu dibangun tahun berapa? 95 Ustaz. Ini berapa? Tahun 85 Ustaz. Yang mewakafkan tanahnya, yang membangun masjidnya, dia akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir kepada orang pemilik tanah itu meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka siapapun kita punya tanah nih strategis untuk pembangunan masjid, ya wakafkan tanah tersebut.
Bapak ibu santai-santai itu sudah dapat pahala ini. Berapa orang yang sholat nanti? Berapa orang yang ngaji? Kalau dia di pondok pesantren masjidnya, berapa santri yang belajar di situ, menghafal di masjid itu? Masya Allah, pahala semua itu. Karena apa? Jika kita meninggal dunia, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu meninggal dunia, seluruh amalannya terputus kecuali 3 saja. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, ini masih terbuka ini. Silahkan. Ini mau pengecoran ini ya, berarti ya. Pengedakan ya. Belum lagi ini butuh AC. Nah, silahkan berburu AC. Plafon juga silahkan. Ini. Jangan sampai tidak dibangunkan istana di surga atau tidak mendapatkan pahala jariyah. Shadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Pada guru-guru ngaji, jangan remehkan. Ala Ustaz, aku pekerjaannya jadi guru ngaji aja. Jangan remehkan itu. Satu anak bisa membaca huruf hijaiyah, 1 huruf saja Pak, dengan benar. Ketika dia membaca Al-Quran, 1 huruf itu dia ulang-ulang kan, ada terus itu kan nanti. Dia akan mendapatkan pahala. Gurunya itu akan mendapatkan transfer pahala. Muridnya tadi mengajarkan lagi kepada orang lain, terus seperti itu. Pahala jariyah itu mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini masjid ini sebagai tempat untuk pembinaan anak-anak yang ada. Maka kita harapkan anak-anak kalau toh ada di masjid, ya jangan dimarah lah ya. Memang masa-masa mereka ini nggak bisa anteng tenang, itu belum bisa. Ya, kalau toh ditegur dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang santun. Hari ini sedih Pak. Sedihnya kenapa kita? Kalau kita ngisi kajian-kajian di masjid-masjid itu, kebanyakan itu para pensiunan Pak. Anak mudanya bisa dibilang kagak ada itu Pak. Hanya Arkan nih Pak yang ada, muda ini Pak. Kenapa Arkan? Benar, ini manusia pilihan ini Pak, Insya Allah. Tiada duanya. Artinya kebanyakan para manula yang sudah agak-agak bawah Pak itu. Saya cuma bertanya di mana yang muda-mudanya begitu kan. Artinya anak-anak ini kadangkala di masjid itu hanya sampai kelas 6 SD Pak. Setelah itu udah lepas, TPA lulus selesai. Kan begitu kan. Nah, maka bagaimana masjid bisa menarik nanti? Dibuatlah program-program bagaimana anak-anak muda itu bisa berkumpul di masjid. Karena musuh-musuh Islam itu akan takut sekali Pak. Bila mana Pak? Salat subuhnya kaum muslimin itu sama banyaknya dengan salat Jumatnya. Kalau sudah sama, luar biasa itu. Musuh-musuh Islam itu kader juga itu Pak. Nah sekarang kalau umat Islam diserang waktu subuh Pak, yang maju kakek-kakek semua nanti. Yang muda-mudanya masih terlelap tidur. Udah begitu dibangunin Pak, berdiri duduk di ujung kasur itu Pak, sambil begini. Kenapa begini Pak? Nggak kuat menahan derita kehidupan kayak. Hanya sekedar menegakkan kepala aja harus disanggah dengan tangan Pak. Generasi-generasi muda yang diharapkan menjadi penerus estafeta perjuangan kita di masa yang akan datang, sekarang cenderung kayak ayam kena flu burung itu kalau pagi itu Pak. Nah inilah realita yang ada. Maka alhamdulillah nanti bisa dibuat program-program menarik insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita dibangunkan istana di surga adalah melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam. Sholat sunnah rawatib mu'akkadah. Nabi bersabda, man sholat senata asra fi yaumin wa layla bunya bihinna lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 12 ini, yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Maka nanti menitan-menitan itu iqamat untuk sebelum zuhur, harapannya bisa agak diperlama begitu. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, yang jumlahnya 12 itu jika kita kerjakan dengan baik,
maka akan dibangunkan untuk kita rumah di surga. Masya Allah. Kira-kira yang berat yang mana, Pak? Dari 12 ini yang berat yang mana, Pak? Qobliyah subuh. Oh, kalau hari ini mudah dong, orang kita sahur kok. Habis sahur kita ngapain? Mau tidur lagi kan? Orang sunnahnya sahur itu takhir kan? Mengakhirkan sahur. Setelah sahur selesai, segera kita kamar mandi, berangkat ke masjid. Kan begitu. Artinya untuk qobliyah lebih mudah. Qobliyah itu sulit bagi yang tidak sahur. Nah, kalau yang nggak sahur sulit itu pasti. Mungkinnya agak susah qobliyah zuhur mungkin ya. Karena mungkin terkadang di masjid-masjid tertentu itu iqomatnya sebentar. Kadang cuman setelah azan, sholat 2 rakaat sudah iqomat. Itu ada. Nah ini silahkan, intinya bagaimana bisa dilakukan 12 rakaat ini. Meskipun ini yang muakkadah, Pak. Ada lagi yang lain begitu ya. Contohnya lagi ya. Dibangunkan rumah di surga juga ada yang lain. Di sini Nabi bersabda, "Man shalla ad-duha arba'an." Ya, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat. 4 rakaat. Wa qoblal ula arba'an, dan sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Bunya lahu biha baitun fil jannah, maka akan Allah bangunkan untuknya istana di surga. Jadi sholat duha itu kalau hanya 2 rakaat, itu kita baru bersedekah dengan persendian kita. Persendian kita itu jumlahnya berapa? 360. Itu bisa kita wakili dengan sholat 2 rakaat duha. Itu sama saja kita sudah bersedekah dengan 360 persendian kita itu. Itu. Kemudian kalau 4 rakaat, itu keutamanya banyak. Yang mau dimudahkan rezeki, jangan sholat duhanya cuma 2 rakaat. Yang 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, "Ya ibna Adam irka'li arba'a raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, wahai manusia, rukuklah kepadaku 4 rakaat di awal siang, akfika akhirahu, maka saya akan cukupkan rezeki kamu sampai akhir siang. Jadi yang mau dimudahkan rezeki, duhanya minimal berapa? 4. Kalau 2 baru bersedekah dengan persendian kita. Nah ternyata Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain, "Man shalat duha arba'an." Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, wa qoblal ula arba'an, dan sebelum zuhur 4 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, silahkan, ini ada keutamaan dari salat sunnah rawatib juga. Dan juga ada sebelum asar ya. Sebelum asar itu 4 rakaat juga. Yang Nabi bersabda, "Rahimallahu mra'an shalla qoblal arsri arba'an." Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ya, salat sebelum asar 4 rakaat. Itu juga ada keutamaan, silahkan bisa dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya supaya dibangunkan istana di surga adalah membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai sebanyak 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad asrah marat hatta yahtimaha 10 kali sampai selesai, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Mudah nggak, Pak? Ternyata untuk mendapatkan rumah di surga itu nggak harus beli semen nanti ya. Nggak harus beli pasir. Ya. Ternyata untuk membangunnya itu dengan amal ibadah itu. Nah, biasanya yang sudah membangun istana di surga ini biasanya sudah siap mati ini biasanya. Coba saya tanya dulu bapak-bapaknya, sudah siap meninggal dunia belum sore ini, Pak? Wah, mantap. Mantap. Yang lain mana ini? Siap meninggal dunia sekarang juga? Bang Ferry kok senyum-senyum aja? Kenapa seseorang itu kadang belum siap meninggal dunia, belum siap mati? Kenapa? Salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, itu beliau menjelaskan demikian. Karena manusia itu lebih mementingkan membangun dunianya daripada membangun akhirat. Dunia
itu dia percantik, perindah, permegah. Ibarat motor, Pak. Beli knalpotnya saja 30 juta itu, Pak. Mobil, untuk modifikasi mobil supaya bisa ngebut dan sebagainya, kaki-kakinya itu habis 300 juta. Ada penggalangan pembangunan masjid, infak cuman 20.000, 100.000. Padahal itu untuk bangunan yang kekal abadi nanti. Ya, ada kota infak lewat, kadang-kadang pura-pura tidur. Ya kan? Orang kaya itu harusnya kalau ada penggalangan dana, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan. Jadi ketika Nabi menggalang dana, kamin bakin. Ketika Nabi saat itu menyeru ya, anfiku fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah. Sahabat Utsman merasa dirinya kaya raya, langsung berdiri, langsung bertanya, kamin bakin ya Rasulullah, berapa kurang pendanaannya? Saya akan tutup semuanya itu. Gimana mereka tidak mengatakan apa? Uridu an amuta ishtiyaqan li rabbi. Ya, mereka bisa mengucapkan kalimat itu. Saya ingin segera mati karena saya sudah rindu kepada Rabbku. Hakikatnya orang yang beriman, dia akan merindukan perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang tidak suka berjumpa dengan Allah, berarti belum beriman, itu hakikat. Benar nggak? Orang-orang beriman kan hari ini dia hanya menyebut ya Rabb, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar. Dia ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia lakukan sewaktu di dunia, segera, kan begitu. Nah, maka mereka senantiasa apa? Merindukan perjumpaan itu. Maka kematian bagi orang yang beriman itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau kita, kematian adalah sesuatu yang kita takuti, Pak. Karena kita banyak dosa, Pak. Kita belum banyak bekal. Kita masih banyak tanggungan. Akhirnya tadi, apalagi tadi, dunia belum kita akhirat belum kita bangun. Yang masih kita bangun dunia terus, begitu kan? Salah satu contoh begini, Pak. Bagaimana sih kenikmatan surga? Contohnya saja. Bidadarinya, wa khurun in, dan para bidadari yang bermata jeli. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti mutiara yang tersimpan rapi. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka itu belum disentuh sedikit pun oleh bangsa jin dan manusia. Jadi betul-betul apa? Ori, Pak ya. Kalau motor itu keluar dari dealer, Pak, mulus. Dengkulnya nggak ada bekas-bekas baut, Pak. Ya, nggak ada bekas knalpot, ada itu, dah. Masya Allah. Untuk mendapatkan bidadari dunia yang cantik perlu mahar berapa, Pak? Kalau dapat orang kaya, minimal berapa mahar itu? Kalau sewa gedung itu udah berapa itu? Itu di dunia. Bidadari yang masih kentut, yang masih panuan, yang masih haid, yang masih ada baut, begitu, Pak. Ini kita mau dikasih bidadari yang Masya Allah itu. Ya. Kemudian, Ustadz, aku sudah infak 1 juta. 1 juta itu baru cukup beli tanah kuburan, Pak. Kalau 1 meter, 500.000 itu. Karena kita butuh 2 kali 1 meter ya. Nah, kalau yang 1 juta, kita dilipat di kuburan itu, Pak. Nggak cukup itu, Pak. Cuma separuh badan nanti kita. Artinya, kalau kita berikan untuk Allah itu kan belum ada apa-apanya. Maka terkadang seseorang masuk surga itu bukan karena amal solehnya, tapi karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus membeli surga, Allahu Akbar, enggak kebeli itu, Pak. Ya, jadi kita lihat itunya saja. Dari bidadarinya, dari bangunannya, buah-buahannya, apa saja yang diminta oleh kita itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi intinya adalah bagaimana kita hari ini bisa menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan akhirat itu. Nah, kemudian yang terakhir, nanti kita kasih waktu untuk tanya jawab, yaitu siapa saja yang dia memiliki anak dan anaknya itu dicabut oleh Allah nyawanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terkadang, Pak, itu justru akan mencabut nyawa anak seseorang. Saat itu ketika Allah memerintahkan malaikat, cabut anak daripada hambaku itu. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah mencabut nyawanya? Naam ya Rabb. Iya ya Rabb. Apakah dia samrata fuadihi? Apakah dia adalah buah hati kesayangannya? Naam. Kemudian madza qalu?
Madza qala abdi? Apa yang diucapkan hambaku di saat anak yang dia sayangi itu engkau cabut nyawanya? Hamidaka wastarja'a. Hambamu memujimu dan mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Ubnu lahu," bangunkan untuknya baitan fil jannah, istana di surga, wasamuhu bi baitul hamdi, dan berikanlah nama untuk bangunan itu dengan baitul hamdi, rumah pujian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah ditinggal mati duluan ya oleh anaknya, yang biasanya itu anak yang meninggal ini biasanya apa ya? Yang lebih semuanya ya, mungkin lebih ganteng, lebih bersih, lebih putih, lebih baik begitu ya. Enggak taunya qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk pesantren, Pak. Sama ustadznya diajak menyelusuri sungai. Akhirnya apa? Hanyut, Pak, meninggal dunia. Ada 6 orang di Jawa Tengah itu ya. Persisnya di daerah Boyolali. Orang tuanya betul-betul kehilangan. Karena apa? Dari sekian anak nggak ada yang masuk pesantren. Anak-anak itulah. Anak dia satu-satunya itu yang masuk pesantren. Ternyata Allah cabut nyawanya. Ternyata bagi siapa saja orang tua yang punya anak yang betul-betul dia sayangi, ternyata Allah cabut nyawanya itu. Kalau orang tuanya ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga, dan rumah itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Maka menjadi orang beriman itu memang nggak boleh berkeluh kesah. Semuanya pasti akan ada hikmahnya, dan semua ketetapan itu yakin itu yang terbaik untuk kita. Maka sebagai orang beriman harus lebih banyak apa? Berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sakitnya kita itu harus berterima kasih kepada Allah. Karena hakikatnya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sekian mungkin materi kita untuk bincang-bincang ya. Kita maghrib jam 6 lewat 8 ya di sini ya, lewat 8. Masih ada kurang lebih 15 menit ke depan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tanyakan kami persilahkan. Silakan. Bapak-bapaknya dulu kalau ada. Fadhol. Bapak Ibu ada yang bertanya? Ibunya? Bapaknya berarti bapaknya dulu. Monggo. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Ayo. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita nunggu buka nanti. Ya. Ya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, Ustaz, guru boleh doa, karena saya mau doa, saya masih doa. Masalah sholat sunnah yang apa? Jadi saya lihat ada yang head awal, ada juga yang apa. Ini yang benar seperti apa? Dan untuk menjelaskan bagaimana cara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya salat sunnah yang 4 rakaat, Pak ya? Maksudnya apakah langsung 4 rakaat? Oh, begitu. Baik. Jadi begini, Nabi bersabda, "Sholatul laili masna masna." Salat malam, salat sunnah itu ya. Itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jika salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka shalla raka'atan wahidan. Hendaknya dia salat 1 rakaat, salat witir. Nah, jadi dalam panduannya ketika kita mengkaji tentang bagaimana sih salat-salat sunnah yang 4 rakaat, misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat tadi ya. Ba'diyah zuhur juga ada 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, tarawih itu juga ada 4 rakaat. Secara praktek yang dijelaskan oleh para ulama adalah pelaksanaannya adalah 2 rakaat, 2 rakaat.
2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Karena memang sudah ada nasnya, sholatul laili masna masna dari itu. Salat malam itulah 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kemudian juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menambah jumlah rakaat, itu silahkan. Misalnya ya, sudah tarawih di masjid 11 rakaat sampai witir. Nanti kita akan tidur. Dibangun lagi menjelang sahur itu mau sholat. Kira-kira sholat apa? Namanya sholat sunnah mutlak. Pelaksanaannya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gitu ya. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, dan bilangannya juga nggak dibatasi. Bapak Ibu bisa sampai 100 rakaat, sampai 200 rakaat. Jadi pembagian sholat itu ada 3 ya. Ada sholat fardu, yang 5 waktu itu. Ada sholat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu, tempat. Masuk masjid, itu namanya tahiyatul masjid, berarti terikat dengan tempat. Sholat duha terikat dengan waktu. Salat taraweh itu terikat dengan bulan Ramadan, waktu Ramadan. Nah, yang ketiga namanya sholat sunnah mutlak. Ini yang dikatakan sholatun nafli. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam ya, bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan. Jadi sholat sunnah mutlak itu adalah ibadah tambahan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, yang tujuannya adalah untuk memperbanyak sujud. Karena di antara usaha kita supaya kita bisa berdampingan dengan Nabi nanti di surga, yaitu apa? Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Kalau hanya terbatas yang kita lakukan, itu mentok cuma 50 rakaat, Pak. Tapi kalau sholat sunnah mutlak ini kita bisa lakukan, bisa sampai 500 rakaat sehari semalam. Dan itu dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Anas bin Malik itu dalam sehari ya, itu tidak kurang dari 600 rakaat. Ibnu Abdi Dunya itu tidak kurang dari 1000 rakaat sehari semalam. Artinya apa? Mereka itu ada waktu sedikit sholat, ada waktu dikit sholat. Nah, kalau kita ada waktu dikit buka HP, ada waktu dikit buka HP. Itu bedanya kita dengan mereka. Allah alam bisa. Baik, yang lain, fadhal. Ya, silakan Pak. Fadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai doa berbuka puasa. Ya. Selama ini yang saya tahu atau yang saya tahu mungkin doa ini kan kalau melanggar betul. Ketika saya sini ikut kajian, ternyata ada doa lain. Ya. Itu yang sunnahnya itu yang mana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbiasa, yang biasa kita baca itu memang sebagian riwayat menjelaskan itu hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah, yang Allahumma laka sumtu, terus wabika amantu ala rizqika aftartu. Nah, sedangkan derajat hadis yang zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, itu derajatnya pun tidak sampai sahih. Itu derajatnya sampai hasan saja. Tapi karena dalam bab ibadah, dalam bab keutamaan kita melakukan suatu ibadah, maka tidak masalah, hadis hasan itu sudah boleh diamalkan begitu. Kalau hadis yang dhaif itu kalau ada hadis-hadis yang lainnya menguatkan bisa dipakai. Tapi kalau hadis hasan tidak harus seperti itu. Nah, maka anjuran kalau kita baca kitab-kitab fikih yang ada, anjuran membaca doa ketika berbuka itu menggunakan yang zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u, telah hilang dahaga. Wa batallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan ini ya. Wa sabatal ajru, dan tetaplah dan telah ditetapkan pahala untuknya insyaallah, dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti dalam praktek berbuka baca itu dulu, setelah itu ambil korma Saudi dulu, Timur Tengah ya, jangan kurma Indonesia. Karena ada kurma Indonesia ini yang lebih menarik. Jadi kalau dihidang di piring ini ada kurma Indonesia. Kurma Indonesia itu tahu bunting dan kawan-kawan.
Sama kurma yang dari Arab itu. Itu yang dikeker, diincer itu yang kurma Indonesia, Pak, seringnya. Jadi kalau mau berbuka itu afdolnya pakai rutop. Yang paling afdol pakai rutop. Rutop itu kurma yang baru dipetik, itu masih basah itu. Kalau tidak bisa pakai tamar, kurma yang kering yang sampai ke kita itu namanya tamar. Ya. Kalau tidak ada kurma ini, maka menggunakan air putih. Air putih. Ya, jadi 3 ini. Kenapa dengan 3 hal ini? Ya, kenapa dengan 3 hal ini? Karena ini adalah makanan atau minuman yang memang mudah diserap oleh tubuh. Jadi lambung ini habis kosong seharian, jangan dihantam dengan yang berat-berat dulu. Kalau bisa, pakai kurma yang manis dan dia mudah diserap, ya gizinya oleh lambung begitu ya. Ini enggak, buka puasa, langsung hantam kan, gorengan biasa gitu kan. Nah, maksudnya makan dulu 1 biji, setelah itu apa? Karena ketika berbuka itu adalah waktu yang mustajab, berhenti dulu berdoa. Makan kurma ini afdolnya ganjil. 1, kalau enggak 3, kalau enggak, wah jangan 5 kebanyakan ya. Ya, 1 dulu lah. Setelah itu kita berdoa, waktu yang mustajab itu. Waktu yang mustajab itu adalah di saat kita berbuka di antaranya. Maka gunakanlah itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lanjutkan, silahkan. Yang penting kurma udah masuk duluan. Silahkan mau mengambil kolak, mau. Yang jelas berbuka dengan kolak itu haram. Kenapa? Kolak itu bahasa Arab. Kolako yakliku, kolakon artinya gelisah. Ya, gundah gulana. Bagaimana hukum berbuka, hal yajuzu al-iftaru bil kolak? Apakah boleh berbuka dengan gelisah? Hukumnya la yajuz, nggak boleh. Tapi kolak Indonesia boleh. Ya, kolaknya karena dalamnya ada pisang, santan dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Jadi begitu Pak ya. Betul. Kalau bisa pakai yang zahabat dom. Sudah hafal semua Pak ya? Sudah hafal semua? Alhamdulillah. Sebagaimana doa mau makan itu ya. Ya kalau kita mau yang pakai yang kuat ya cukup bismillah saja. Ustaz, saya seringnya bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab doa itu cukup at-tasmiyah. Cukup membaca bismillah, titik, dah. Enggak ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dipakai untuk baca Al-Qur'an. Untuk sholat itu lengkap. Ya, tapi ketika kita masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Kita masuk kamar mandi, bismillah dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah dan seterusnya. Nah, jadi menggunakan lafaz bismillah tapi tidak lengkap ar-Rahman ar-Rahim. Oke, mungkin yang terakhir kalau ada, fadhal. Cukup untuk persiapan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kajian iftar mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kembali saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.